kita dengar kata Iran hari ini, apa sih yang kebayang? Mungkin langsung kepikiran konflik, ketegangan politik ya kan? Tapi gambaran itu cuma sepotong kecil aja dari sebuah cerita yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Ini cerita tentang peradaban yang udah ngebentuk dunia ribuan tahun lamanya. Iya, jadi di satu sisi kita punya Iran modern yang sering kita lihat di berita. Tapi di sisi lain ada Persia kuno, sebuah imperium raksasa. Bayangin aja membentang dari Asia sampai Mesir. Pusatnya inovasi, administrasi, dan budaya selama lebih dari 2.500 tahun. Nah pertanyaannya, kok bisa dua gambaran yang beda banget ini datang dari tanah yang sama? Begini, sejarah Persia itu cerita tentang jatuh bangun lagi dan lagi. Ibu kotanya pernah dibakar habis, kekuasaannya digulingkan, penakluk datang silih berganti. Tapi, anehnya, setiap kali jatuh, peradaban ini tuh nggak pernah benar-benar lenyap. Selalu aja bangkit lagi. Pertanyaannya, kok bisa? Apa rahasianya? Oke, kita bedah sekarang. Semuanya berawal dari sebuah ide, sebuah cetak biru kekaisaran yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Orang-orang Achaemenida, mereka bukan cuma menaklukkan, tapi mereka menciptakan sebuah sistem, sebuah blueprint cara mengelola dunia yang super beragam. Dan tokoh utamanya? Namanya Koresh Agung. Coba bayangin, dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia berhasil mengubah kerajaan kecil Persia jadi kekuatan lintas benua pertama di dunia. Dia satukan media, taklukkan Lydia yang super kaya di Anatolia, dan yang paling penting, dia berhasil merebut Babilonia, pusat peradaban kuno pada masa itu. Nah, yang bikin ini semua jadi luar biasa itu bukan apa yang dia taklukkan, tapi gimana caranya. Daripada menghancurkan budaya musuh-musuhnya, Kores justru merangkul mereka. Seperti yang dibilang di sini, ini bukan cuma soal baik hati loh, ini strategi politik yang jenius banget. Dengan menghormati elit dan agama lokal, potensi pemberontakan jadi kecil. Stabilitas itu dicapai bukan dengan kekerasan, tapi dengan mengakomodasi perbedaan. Penerusnya dari Yusidithia menyempurnakan sistem ini. Dia ciptakan perangkat kekaisaran yang canggih. Dia bagi wilayah jadi provinsi-provinsi yang gampang diatur, namanya satrapi. Terus dia bangun jalan kerajaan yang legendaris itu, biar komunikasi dan perdagangan lancar. Dia juga bikin mata uang standar, namanya darik, biar ekonomi bersatu. Dan yang terakhir, dia bangun Persepolis. Ini bukan sekedar istana, tapi simbol visual dari dunia yang bersatu di bawah satu kekuasaan. Tapi ya namanya juga kekaisaran besar pasti ada ujiannya. Dan buat Persia, ujiannya datang dalam bentuk 3 invasi dahsyat yang benar-benar mengancam eksistensi mereka. Ujian pertama datang dari barat. Seorang jenderal muda dari Makedonia yang namanya kita semua tahu, Alexander Agung. Kampanyenya ini bukan serangan biasa, tapi invasi total, dengan satu tujuan, meruntuhkan dinasti Achaemenida sampai ke akarnya. Dan puncaknya, penghancuran Persepolis. Saat istana megah itu dibakar, itu bukan cuma kekalahan militer, itu adalah sebuah pesan simbolis yang kuat. Tatanan dunia lama sudah berakhir. Kekaisaran Persia yang pertama runtuh. Cepat maju, hampir 1000 tahun kemudian, ujian kedua datang. Persia udah bangkit lagi di bawah dinasti Sasanian. Tapi mereka lagi-lagi dalam kondisi lemah setelah perang panjang sama Bizantium. Nah, di saat yang rentan inilah, sebuah kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab. Penaklukan oleh bangsa Arab ini membawa perubahan yang fundamental. Kekaisaran Sasanian jatuh, dan agama Zoroaster, yang udah jadi fondasi negara selama ratusan tahun, kehilangan status resminya. Ini bukan sekedar ganti dinasti, ini adalah transformasi budaya yang sangat mendalam. Dan ujian ketiga, mungkin yang paling brutal dari semuanya, datang dari timur. Di bawah pimpinan Genghis Khan, pasukan Mongol menyapu Asia Tengah dan masuk ke jantung Persia. Skala kehancurannya itu sulit dibayangkan. Kota-kota besar yang tadinya pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan kayak Nishapur, itu dihancurkan sampai rata dengan tanah. Sistem irigasi kuno yang menopang kehidupan ribuan orang dirusak parah. Saat itu, kelihatannya ini benar-benar akhir dari segalanya. Tapi ternyata bukan. Setiap kali kekuatan politiknya hancur lebur, ada sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang bertahan. Sebuah identitas budaya yang begitu kuat sampai-sampai ia justru mempengaruhi para penakluknya sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Para penakluk ini kan butuh cara buat memerintah wilayah yang begitu besar dan rumit. Dan siapa yang punya pengalaman ribuan tahun soal itu?
Ya, Persia. Ujung-ujungnya, baik Kekhalifahan Abbasiyah maupun bangsa Mongol, mereka mengadopsi sistem birokrasi, administrasi, bahkan budaya istana Persia untuk menjalankan pemerintahan mereka. Jadi, penakluknya boleh datang dan pergi, tapi sistem Persianya tetap hidup. Dan kebangkitan ini digambarkan dengan sangat indah lewat sastra. Di tengah dominasi bahasa Arab, seorang penyair bernama Firdausi menulis Syahnameh atau Kitab Para Raja. Ini wiracarita epik tentang raja-raja Persia kuno. Karya ini bukan cuma menghidupkan lagi bahasa Persia, tapi juga membangkitkan ingatan kolektif sebuah bangsa tentang masa lalunya yang gemilang. Identitas Persia menemukan rumah barunya di dalam dunia Islam. Oke, sekarang mari kita lompat ke era yang lebih modern dan lihat gimana warisan yang begitu dalam ini akhirnya membentuk negara yang kita kenal hari ini sebagai Iran. Satu titik balik yang super penting terjadi di abad ke-16. Ada dinasti Safawi yang berhasil menyatukan lagi Iran. Dan mereka melakukan sesuatu yang monumental, menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Kenapa ini penting? Karena keputusan ini menciptakan identitas yang unik yang membedakan Iran dari tetangganya yang mayoritas Sunni, seperti Kekaisaran Ottoman. Inilah fondasi geopolitik Iran modern. 2 abad berikutnya, itu perjalanan yang penuh gejolak. Dimulai dari tekanan kekuatan Eropa di abad 19 yang memicu gerakan revolusi konstitusional, terus ada modernisasi radikal di bawah dinasti Pahlawi yang membawa perubahan besar-besaran. Dan semuanya memuncak pada satu peristiwa, Revolusi Islam tahun 1979 yang membentuk Iran seperti yang kita lihat sekarang. Di tengah semua pergolakan itu, ada satu momen simbolis yang penting. Beberapa dekade sebelumnya, tepatnya tahun 1935, pemerintah secara resmi minta dunia untuk pakai nama Iran, yang artinya tanah bangsa Arya, bukan lagi Persia. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah langkah untuk menegaskan identitas nasional yang modern dan bersatu. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari ribuan tahun sejarah ini, ada satu kesimpulan yang jelas banget. Kisah Iran itu bukan sekedar kisah sebuah negara, ini adalah kisah sebuah peradaban. Penguasa datang dan pergi, kekaisaran bangkit lalu runtuh. Tapi di balik semua itu, ada sebuah benang yang nggak pernah putus, kesinambungan budaya, tradisi pemerintahan, dan bahasa yang terus beradaptasi dan bertahan. Siklus kehancuran dan kelahiran kembali inilah yang jadi inti dari identitasnya. Pada akhirnya, kisah Iran adalah tentang kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi tanpa pernah kehilangan jati diri. Setelah melewati era kekaisaran, penaklukan, revolusi, dan berbagai tekanan modern, mungkin dengan memahami sejarah ketangguhan yang luar biasa ini, kita bisa lebih baik membaca babak selanjutnya yang sedang ditulis hari ini. Kira-kira apa ya babak berikutnya?